Ketua Matakin ungkap jasa Gus Dur kepada umat Konghucu, ganggu Matakin sama halnya ganggu mataku. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Ketua Umum Dewan Rohaniawan Matakin XS Budi Santoso Tanwibowo mengungkapkan kedekatannya dengan sosok guru bangsa yaitu KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Menurutnya Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki jasa besar bagi umat Konghucu dan jasanya akan abadi serta tidak akan terlupakan. Konghucu masuk Indonesia sudah ribuan tahun. Seiring ada migrasi dari Tiongkok, bukti sejarah yang masih ada seperti kelenteng Konghucu paling tua di Gresik tahun 1153, pada tahun 1729 di Jakarta sudah ada semacam pesantren Konghucu. Lembaga makin sudah berdiri tahun 1918. Ungkap eksis Budi dalam video podcast yang ditayangkan kanal YouTube YNU Online pada Selasa, 18 Oktober 2022. XS Budi mengatakan, Matakin lahir pada tanggal 12 April tahun 1923 atau 3 tahun sebelum INU berdiri, pada tahun 1971, sebelum mengalami pembekuan oleh Orde Baru, jumlah umat Konghucu sekitar 1 juta orang. Sejak Gus Dur memimpin, Konghucu dipulihkan lagi dan masuk statistik tahun 2000. Saat itu, proses perubahan KTP lambat. Karena orang trauma mengganti KTP saat itu, kami jumlahnya merata di Pulau Seribu dan Papua, Bangka Belitung, termasuk Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak dan Singkawang, ungkap pria kelahiran Tigal, tahun 1960 tersebut. Saat masa awal pemulihan Konghucu, XS Budi menceritakan bahwa ia kenal Gus Dur tahun 1986 saat bekerja di perusahaan Tempo dan Gramedia dan mendirikan sebuah perusahaan yang ingin membangun ensiklopedia umum pertama di Indonesia. Awal mula pertemuan dengan Gus Dur saat mengumpulkan 400 tokoh besar termasuk beberapa menteri dan tokoh Islam. Tokoh perwakilan Islam. Awalnya dipilih Nur Tolis Majid atau akrab disapa Cak Nur. Namun Cak Nur mengatakan tidak memiliki waktu sehingga Cak Nur digantikan dengan Gus Dur, ungkapnya. Sejak itu, saya sudah kenal Gus Dur. Dan saat saya kuliah, saya beberapa kali meminta teman-teman untuk mengundang beliau, jadi saya kenal Gus Dur sekitar tahun 1986, lanjutnya. Hubungan Gus Dur dan XS Budi berlanjut ketika ada kasus pernikahan Konghucu di Surabaya yang tidak diperbolehkan, saat itu Gus Dur yang membela orang tersebut, sehingga karena pembelaan tersebut terjalin silaturahim. Saat Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur dan 11 orang mendirikan Indonesian Conference on Religion and Peace untuk menyelesaikan permasalahan yang sejenis yang saat itu diketuai oleh Johan, ungkapnya. Bagi umat Konghucu, menurutnya, Gus Dur adalah orang suci yang selalu memiliki peran kemanusiaan. XS Budi mengatakan bahwa saat pemerintahan Soeharto, datang orang Konghucu dari Korea ke Indonesia untuk mengetahui keadaan Konghucu di Indonesia. Ia berpesan kepada Gus Dur yang saat itu menjadi pemimpin organisasi Islam terbesar agar menjaga umat Konghucu di Indonesia. Namun saat itu, Gus Dur marah. Nggak perlu titip itu saudara saya. Apa hakmu? Justru saya yang menjaga umat Konghucu di sini, sama halnya di Korea Muslim itu minoritas, kamu harus jaga mereka juga, kata XS Budi menirukan ucapan Gus Dur. Sebagai bentuk keseriusan, Gus Dur mendirikan Yayasan Nur Kebajikan, Nur mewakili Islam, Kebajikan mewakili Konghucu. XS Budi mengungkapkan, saat itu ketika ada utusan daerah di MPR, orang Konghucu tidak terwakili sehingga Gus Dur tidak berdiam. Gus Dur mengatakan, kamu demo di depan, saya yang belakang. Kemudian ketika ada konferensi pers beliau membela di depan dan mengatakan, Matakin adalah mataku, mengganggu Matakin sama halnya mengganggu mataku, sungguh luar biasa Gus Dur, lanjut XS Budi. Menurutnya, Gus Dur tokoh yang memahami dan menjaga minoritas, jasanya akan abadi,
tidak akan pernah dilupakan oleh umat Konghucu. Terima kasih sudah nonton.